Today we are going to learn about list. So, stay focused on this video. Baik teman-teman, jadi hari ini ada 2 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah asking and telling times, yaitu bertanya dan memberitahukan waktu. Lalu yang kedua, using it's time to bla 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 and it's time for bla bla bla. Oke, teman-teman, are you ready? That's good, I like it. Well, this is the first material, asking and telling times. Nah, asking and telling times itu artinya adalah menanyakan dan memberitahukan tentang waktu, tentang jam, gitu ya. Oke, ada kalimat yang biasanya kita gunakan yaitu what time is it now? Jam berapakah sekarang? Nah, biasanya kita jawab seperti ini, it is bla bla bla. Sekarang jam. Nah, ini tergantung ya. Nah, teman-teman, jadi kita akan belajar tentang ini. Kemudian ada satu hal yang penting banget sama teman-teman harus ingat, yaitu 15 menit itu dibacanya nanti a quarter atau quarter. Terserah ya mau pakai atau tidak. Dua-duanya benar. Kemudian untuk 30 menit itu bahasa Inggrisnya teman-teman bisa gunakan a half atau half saja. Bisa digunakan ya. Pilih salah satunya mau pakai atau tidak. Kemudian untuk menit 1 sampai 30 itu nanti gunakannya pas. Oke, ingat ya, menit 1 sampai 30. Gunakannya pas. Kemudian untuk menit 31 sampai 59 itu gunakannya to. Tapi nanti yang dibaca atau yang digunakan kurangnya berapa? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba simak penjelasan berikut ini. Coba perhatikan, ini menitnya kan 30, berarti nanti gunakannya pas. Untuk 30 menit juga gunakannya apa tadi? A half atau half ya. Nah, jadi bahasa Inggrisnya it is a half past 1. Sekarang jam 1 lebih 30 menit. Oke? Jadi artikannya seperti itu. A half itu artinya 30 menit. Terus gunakannya past, jangan to. A half past 1. Oke, next. Perhatikan lagi ya. Ini menunjukkan ke angka 3 berarti 15 menit. Dan 15 menit dalam jam bisa disebut juga a quarter. Ingat, menit 1 sampai 30 gunakannya nanti pas. Jadi ini dibacanya it is a quarter past 1. Artinya sekarang jam 1 lebih 15 menit. Seperti itu ya. Next. Nah, perhatikan ya. Nah, ini menunjukkan ke angka 9. Ingat kalau ini disebut juga bisa gunakan a quarter. Ingat karena kurangnya juga 15 menit ke jam 1. Ya. Oke, jadi ke angka 3 atau ke angka 9 nanti gunakannya quarter. Kalau ke angka 3 gunakannya a quarter past. Kalau ke angka 9 gunakannya a quarter to. Nah, untuk yang ini jadi dibacanya it is a quarter to 1. Oke, sekarang jam 1 kurang 15 menit. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi artinya seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Nah, ingat seperti yang Pano tadi barusan katakan ke teman-teman. Jadi menit 1 sampai 30 itu gunakannya pas. Lihat ya, seperti 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, ataupun 30 menit gunakannya pas. It is 5 pas, it is 10 pas, dan seterusnya. Lalu kemudian dari menit 31 sampai 59 itu gunakannya to. Dan ini ingat disebutkannya berarti bukan 31 atau nanti kalau 59 59. Nah, ini disebutkannya kurangnya saja. Misalkan
jam 9 kurang 25 menit. Teman-teman gunakannya it is 25 to 9 ya. Jadi jangan diucapkan it is 35 past 8. Nah, itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Khususnya ini versi British ya. Tidak diucapkan. Jadi menitnya hanya sampai 30 dan yang lainnya diucapkan kurangnya saja. Oke? Nah, coba kita latihan ya dengan gambar berikut ini. Nah, ini kebetulan menunjukkan 25 menit. Berarti kita bisa mengucapkannya it is 25 past 3. Sekarang jam 3 lebih 25 menit. Next. Perhatikan lagi ya contoh berikutnya. Nah, ini kurang 10 menit. Berarti gunakannya oke, nanti to ya. Kalau misalkan ada kata kurang, bukan kalau lebih gunakannya pas. Jadi ini dibacanya it is 10 to 4. Sekarang jam 4 kurang 10 menit. Mudah bukan teman-teman? Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang using it's time to bla 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 and it's time for bla bla bla. Nah, langsung saja ke materinya ya. It's time to ini diikuti dengan kata kerja atau disebut juga dengan verb setelahnya ya. Jadi ada kata kerja setelahnya. For example, it's time to eat. Sekarang waktunya atau saatnya untuk makan. Nah, teman-teman jadi gunakan kata kerja. Kata kerjanya juga tidak ada tambahan huruf S. Ya. Next. Nah, ini saatnya tidur. Berarti it's time to sleep. Sekarang waktunya untuk tidur. Nah, teman-teman mau bilang waktunya atau saatnya sama saja kok. Artinya sama. Kemudian ini gambarnya lagi main sepak bola. It's time to play football. Sekarang waktunya untuk main sepak bola. Jadi play, ingat play itu kata kerja. Kalau football itu kata benda. Jadi ingat ya, setelah kata to itu gunakannya kata kerja. Ya, kata kerjanya tidak menggunakan huruf S. Mudah bukan? Next. Habis main bola harusnya mandi. Berarti it's time to take a bath. Sekarang waktunya untuk mandi. Nah, teman-teman ingat ya, jadi setelah to itu gunakannya kata kerja, nggak pakai huruf S kata kerjanya. Ya, it's easy, right? Well, next. Nah, it's time for itu berbeda. It's time for diikuti dengan kata benda, noun. Atau bisa juga kata kerja berimbuhan ing setelahnya. Ya, jadi bahasa Inggrisnya kata benda itu noun. It's time for diikuti dengan kata benda atau bisa juga kata kerja yang berimbuhan ing. Seperti itu. For example, it's time for dinner. Sekarang waktunya untuk makan malam. Nah, dinner itu adalah kata benda. Ya, bukan kata kerja. Nah, kalau teman-teman gunakan kata to jadinya seperti ini. It's time to have dinner. Gunakan kata kerja. Ingat kalau setelah to. Kalau setelah for gunakan kata benda langsung. Next. Kemudian contoh berikutnya. It's time for playing badminton. Sekarang waktunya untuk bermain bulu tangkis. Nah, teman-teman juga bisa gunakan kata kerja berimbuhan ing setelah for. Ya, jadi bukan kata kerja saja tanpa imbuhan ya. Jadi harus ada imbuhan ing. Kemudian selanjutnya it's time for homework. Sekarang waktunya untuk pekerjaan rumah. Nah, ceritanya ini ngerjain PR. Teman-teman juga bisa mengucapkannya it's time to do homework. Sekarang waktunya untuk melakukan pekerjaan rumah. Nah, teman-teman jadi bisa gunakan seperti itu.
Kemudian contoh berikutnya, ini lagi berenang ya. It's time for swimming. Sekarang waktunya untuk berenang. Nah, teman-teman gunakan kata kerja beribuhan ing kalau ingin dipasangkan dengan for. Well, it's enough for today. Don't forget to study hard and do the best. Well, it's enough for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum.